Lampu hijau peti lu. Iya. Ya, kita lanjut kembali polemik mencari jawara Jakarta. Ada yang menarik, Bu Mardhani. Tadi bilang City for the People, ini Jakarta untuk rakyat. Sama temanya, kenapa nggak nyatu aja sih kemarin? Kita maunya nyatu, ntar insya Allah juga menyatu. Gitu. Insya Allah. Kalau yakin 2 putaran? Insya Allah. Kalau berjuang harus yakin. Kalau 2 putaran yakin bahwa Ibu Andi dan kawan-kawan akan ke poros Kertanegara? Semuanya kita akan dekati insya Allah. Gitu. Oke. Insya Allah. Baik. Okay. Bu Eva, kalau nanti 2 putaran, berarti poros petahana itu hanya 49, poros Kertanegara dan Cikeas 51. Apa strategi untuk, atau justru yakin 1 putaran saja sekarang? Target kita 1 putaran supaya ongkosnya nggak mahal-mahal. Iya. Dan itu memang call tingginya seperti itu ya. Di internal kita menyemangatinya seperti itu. Tapi kalau toh nanti harus 2 putaran pun kita siap. Dan di PDI Perjuangan pun sudah dibentuk tim-tim. Dan di internal PDI Perjuangan Bu Mega sendiri yang jadi tim pemenang, ketua tim pemenang. Langsung dipegang ketua umum? Untuk struktur dan fraksi. Tapi untuk gabungan tampaknya enggak ya. Untuk memastikan bahwa solid dan kohesif seperti 2012 lah. Dan di fraksi pun ada komandannya sendiri, Mas Bambang Pacul ya. Dan kita dibagi per kelurahan. Kalau dulu kan per kecamatan ya. Kita sekarang per kelurahan dan saya kebagian cawang. Ya. Keseriusan ini memang dirancang sejak awal atau karena calon-calon yang muncul ini juga calon yang punya nama di publik? Sejak sebelum Lebaran ya, masih puasa saya sudah dapat SK untuk pemenangan di Jakarta Timur. Jadi walaupun tidak ada calon di internal kita belum direkomendasi Ahok dan belum ada Mas Agus maupun Mas Anies, kita sudah manasin partai ya, manasin mesin lah. Dan sudah ada 3 kegiatan di tempat saya mengampu dan tinggal melanjutkan saja. Oke, kalau kita lihat survei-survei sebelum penetapan calon itu lumayan sama-sama tinggi, terutama antara Anies Sandi dengan Ahok Jarot itu hanya terpaut 2%. Apakah kemudian ada strategi khusus untuk tetap memenangkan petahana? Ya pastilah, kita akan selalu membaca stimulan ya dari sebelah dan ketika kita melihat di sini mainnya sosmednya kurang kenceng, lembaga-lembaga untuk surveinya juga harus dibanyakin dan seterusnya. Dan di kita relatif punya modalitis yang kuat ya, selain sebagai petahana yang memang punya kinerja jelas, tapi dukungan Nasdem terutama dengan medianya dan berbagai membuat kita confident lah. Oke, baik. Bung Yose, kalau Anda bilang tadi negatif campaign, satu lagi apa? Ahok sekarang agak sopan ngomongnya. itu yang dialektika PDI Perjuangan dengan Ahok tampaknya berhasil. Tapi hati-hati Mbak, jangan-jangan itu nilai kuatnya. Dan berubah lah. Artinya datangnya Anies Agus dengan jualan santun tadi itu ada nilai positif untuk menurunkan tensinya Ahok. Hati-hati, ngomongnya juga hati-hati. Bu Yose, apakah kemudian selama ini ketegasan dan cara-cara bicara yang kata orang sarkas agak sedikit kasar itu memang mengganggu di sosial media? Iya memang kalau kita lihat sentimen negatif ini kan agak berbeda ya. Kalau kita lihat waktu Pilkada DKI 2012 itu kan Pak Foke waktu itu petahana, itu sentimen negatifnya tuh berdasarkan data saya ingat tuh dibentuk oleh banjir sama macet waktu itu. Nah 2 atribut ini sekarang jarang kecil nilainya di Ahok. Memang yang masih besar itu misalkan penggusuran itu, kemudian juga memang sentimen temperamennya, yang suka meledak, yang suka marah-marah dan lain-lain. Nah mungkin ya ini tugasnya Mbak Eva lah sebagai tim kampanyenya ya. Ya semuanya kan gimana memoles kandidatnya ini agar menjadi sosok yang memang bisa tingkat penerimaan publiknya lebih tinggi gitu. Tapi memang ya di sosmed ini kan selalu ada 2 kubu ya. Sikapnya yang itu ya benar kata Pak Mardhani juga memang banyak juga yang jadi atribut positif, sikapnya yang tegas, kemudian marahin anak buahnya yang nggak benar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi makanya
kalau kita berharapnya semua kandidat ini juga bisa selalu melihat kepada data gitu. Ya. Artinya data itu kan bukan hanya angka, tapi data ini kan adalah suara rakyat ya. Kalau kita bisa baca datanya dengan benar, kita tahu suara rakyat itu seperti apa, sehingga bisa menyajikan yang tepat kan buat masyarakat ini. Gitu. Pokoknya semuanya untuk masyarakat Jakarta. Ya, Cepopong, Wah, kita sudah habis. Mangga, dalam season yang terakhir ini ada satu hal yang perlu Cepopong sampaikan. Kan, bahwa untuk ke depan, untuk minggu depan, itu format dari Polemik on TV ini namanya tetap. Ya. Jangan bilang muhun. Muhun, sumuhun. Kan? Nah, jadi Nah, Polemik ini dia. on TV. Oke, udah Bohan. Nanti dulu. Belum. Ya, Nah, kita potong penjelasan Cepopong bahwa sudah 72 kali polemik ini berjalan. Saya bersama Cepopong memimpin sidang istimewa ini. Ya. Dan ini merupakan malam terakhir Cepopong akan bersama kita. Ya Cepopong ya. Oke, lah sebenarnya beberapa detik lagi. Ya kan? Jadi karena formatnya sudah bukan sidang lagi, sidang di DPR lagi. Jadi tentu namanya tetap polemik, tapi sudah formatnya bukan sidang. Jadi tentu atuh ente cocok Cepopong duduk di dia kan, karena ini sidang DPR. Jadi tentu melalui corong ini Cepopong mohon maaf kepada semua yang sudah biasa nonton dengan catatan jangan tinggalkan iNews TV. Iya. Coba kodak kumaha bageurna kan. Nah, kemudian yang terakhir untuk nanti urusan yang mau jadi apa? Jawara Jakarta. Jawara ya kan. Ini menurut pengalaman Cepopong, pertama itu adalah kelihayan dari partai pendukung. Oke. Lihai. Lihai itu lain pintar beda, ya kan? Kemudian juga performance dari calon, ya kan? Itu yang akan. Dan yang harus direbut adalah masa mengambang. Itu. Ayo kue naon ya. Ajak dulu tamunya ke sini biar kita sama-sama makan kue. Mangga. Cepopong, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Cepopong. Cepopong ada catatan sangat kepada banyak apa sangat besar? Sangat besar. Selama 1 tahun lebih kita bersama-sama. Betul. Ada masukan, catatan kepada Polemik on TV. Mangga ya. Catatan yang pertama betul bahwa ternyata dengan polemik ini itu banyak yang bisa diberikan kepada para pemirsa. Terutama karena di dalam polemik ini Neng Eva itu selalu ada solusinya. Ada jalan keluarnya seperti apa. Kan itu yang penting kan. Dan anak-anak muda itu mengatakan bahwa dengan adanya polemik mereka jadi wawasannya lebih luas. Oleh karena itu tetaplah nonton walaupun formatnya sudah berbeda. Kan begitu kan. Nah, jadi maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada yang sempurna. Dan bukan berarti Cepopong akan meninggalkan iNews TV, tidak. Kan lain lagi, hanya tidak di dalam forum ini. Mangga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Cepopong tutup sidang istimewa yang terakhir ini. Dor. Iya. Terima kasih Cepopong. Sami-sami. Semoga sehat. Amin. Terus. Kudu sehat Randa. Kudu sehat. Terima kasih Bung Mardani, Ibu Andi, terima kasih. Mbak Eva, Bung Yose, terima kasih. Ya, 72 bersama Cepopong tidak terasa. Seperti kata Cepopong tadi, polemik akan terus tidak menjual sensasi, tapi menjual solusi. Karena untuk Indonesia yang lebih baik, hal-hal seperti itulah yang kita inginkan. Saya Latif Sregar, mohon pamit.